Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdiman dengan NIM P003410210001 selaku mahasiswa D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pemeriksaan laboratorium cairan sendi. Sebelum masuk ke bagaimana cara pemeriksaan laboratorium cairan sendi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sendi. Sendi merupakan suatu engsel yang membuat anggota tubuh dapat bergerak dengan baik. Juga merupakan suatu penghubung antar ruas tulang yang satu dengan ruas tulang yang lain, sehingga kedua tulang tersebut dapat digerakkan sesuai dengan jenis persendian yang diperantarainya. Sendi merupakan tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Berapa komponen penunjang sendi antara lain ada kapsula sendi, ligamen atau ligamentum, tulang rawan, kemudian cartiliohyalin, dan cairan sinoval atau cairan sendi. Cairan sendi adalah cairan pelumas yang terdapat pada sendi yang dihasilkan dari ultrafiltrasi plasma dan mengandung asam hyaluronat. Asam ini menyebabkan cairan sendi bersifat kental sehingga cairan sendi dapat berfungsi sebagai pelumas. Cairan sinoval akan memberikan nutrisi bagi tulang rawan sehingga tidak terjadi gesekan dalam pergerakan sendi. Pemeriksaan cairan sendi dilakukan untuk membantu mendiagnosis penyebab peradangan, nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Dalam pemeriksaan laboratorium cairan sendi terdapat berbagai macam pemeriksaan. Dua di antaranya ada pemeriksaan makroskopis dan juga pemeriksaan mikroskopis. Dalam pemeriksaan makroskopis kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan volume cairan sendi. Kemudian ada pemeriksaan warna dan kejernihan cairan sendi. Pemeriksaan warna dan kejernihan cairan sendi ini mempunyai nilai rujukan yaitu tidak berwarna dan jernih. Dan yang terakhir ada pemeriksaan bekuan. Cairan sendi normalnya tidak membeku karena tidak berisi fibrinogen. Dalam pemeriksaan laboratorium cairan sendi terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama ada pra-analitik, kemudian disusul oleh analitik, dan yang terakhir ada pasca analitik. Dalam pra-analitik yang harus kita siapkan yaitu SPOIT yang akan digunakan. Kemudian kita harus menyiapkan sarung tangan steril, kemudian dilakukan anestesi lokal. Dan yang keempat ada kapas alkohol dan betadin. Kemudian yang kelima 4 tabung penampungan steril. Nah, kemudian ada analitik. Yang pertama, dalam proses analitik ini, kita harus menentukan terlebih dahulu lokasi penusukan. Daerah bebas saraf atau daerah ekstensor lebih aman, dan beri tanda pada daerah tersebut. Kemudian yang kedua, dilakukan tindakan aseptik pada lokasi. Dan yang ketiga, dilakukan anestesi lokal atau inflamasi lidokain, rokain dengan jarum halus atau etiklorida spray. Kemudian, tusuk daerah yang sudah ditandai dengan SPOIT yang berisi 25 mikroliter sodium heparin. Kemudian, gunakan jarum yang sesuai hingga terasa jarum tersebut menembus membran sinova. Kemudian yang kelima, dilakukan aspirasi perlahan-lahan untuk meminimalisir nyeri. Dan yang keenam, spesimen ditampung sesuai urutan tabung pertama kali diisi. Kemudian ada pasca analitik. Dalam pasca analitik sendiri tergantung pemeriksaan apa yang kita lakukan. Contohnya dalam pemeriksaan makroskopis seperti pemeriksaan volume, warna, kejernihan, dan juga bekuan. Kita mempunyai nilai rujukan tertentu dalam setiap pemeriksaan. Seperti dalam pemeriksaan volume, cairan sendi tidak boleh melebihi 2 ml nilai normalnya. Kemudian pemeriksaan warna dan kejernihan. Nilai normal dari cairan sendi yaitu tidak berwarna dan juga jernih. Kemudian pasca analitik dalam pemeriksaan mikroskopis. Dalam pemeriksaan mikroskopis kita mempunyai nilai normal yang menjadi rujukan kita. Yang pertama dalam penghitungan jumlah sel. Normalnya jumlah sel cairan sendi adalah 200 mikroliter. Dapat disimpulkan dalam setiap pemeriksaan laboratorium cairan sendi, pasca analitiknya tergantung pemeriksaan jenis apa yang kita lakukan.
Demikian dari saya Ahmad Ferdiman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.